Yang sangat berbeda itu sebenarnya metodologi dan pendekatan terhadap guru. Jadi makanya ada 3 tadi, ada guru, metode, sama buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, hari ini titik temu akan kedatangan tamu dari seberang, ya. Salah seorang penggagas jaringan sekolah alam Nusantara. Saya perkenalkan dengan Bapak Suhendi. Selamat siang, Pak Suhendi. Siang, Bu. Enaknya panggil apa nih, Pak? Kang Hendi. Kang Hendi, ya. Iya, kalau di sini Daeng. Daeng Hendi. Iya, tapi baiklah, Kang Hendi. Bagaimana perkembangan JSAN untuk saat sekarang, sudah tahun 2025? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sampai ketemu di titik temu. Sampai hari ini insya Allah jaringan sekolah alam Nusantara sudah ada di 12 regio dan insya Allah sudah mencakup seluruh Indonesia, dengan kurang lebih sekitar 300 lebih dari sekolah alam yang bergabung di jaringan sekolah alam Nusantara. Nah, flashback ke belakang, kenapa ada JSAN? Tahun 98 dengan Bang Wendo sebagai konseptor, founder dan sekaligus owner dari sekolah alam ini, dia membangun sebuah konsep konsep pendidikan yang luar biasa, yaitu sekolah alam. Nah, kita namakan itu adalah titik tumpu. 98 itu kita sebut titik tumpu karena disitulah sebenarnya awal kita membuat sebuah gagasan tentang sekolah alam. Proses berjalan, kemudian banyak sekolah-sekolah yang berdiri dan menyebar di seluruh Indonesia, maka dibutuhkan sebuah organisasi untuk mengelola sekolah-sekolah itu sehingga kita punya satu gerakan yang sama. Salah satu gerakannya itu adalah kita bukan hanya membangun sekolah tetapi membangun peradaban. Nah, artinya sekolah ini menjadi sebuah gerakan dan harus kita kelola dalam satu organisasi yang rapih dan tersusun. Kemudian dibangunlah jaringan sekolah alam Nusantara sehingga disinilah kita bertemu semuanya, sekolah alam itu. Makanya JSAN itu adalah titik temu kita. Nanti ada satu lagi, peradaban itu adalah titik tujuhnya. Jadi ada titik tumpu, ada titik temu, dan titik tujuh. Begitu. Oke. Saya menarik ini 98 justru. 98. Itu juga masa-masa reformasi. Ya, betul. Kira-kira sekolah alam ini juga bisakah jadi semacam reformasi untuk dunia pendidikan? Semoga Bang Lino sebagai penggagasnya, sebagai konseptornya, memang menginginkan sebuah reformasi pendidikan yang terbaik, yaitu kalau kami berbasis Quran dan Sunnah. Kenapa disebut pendidikan terbaik? Karena pendidikan sejatinya pendidikan adalah bagaimana pendidikan itu untuk kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi salah satunya adalah membangun Abdullah dan pengelola semesta. Itu salah satu gerakan yang dibangun oleh Pak Rido terkait dengan konsep sekolah alam. Jadi harapannya memang menjadi sebuah perubahan proses pendidikan di Indonesia yang kalau kata teman saya, pada waktunya nanti semua akan jadi sekolah alam. Di Indonesia itu kan kita mengenal ada sekolah yang juga berbasis Al-Quran misalnya dalam bentuk pesantren. Apa bedanya dia dengan sekolah alam sejarah? Sebenarnya secara prinsip sama, karena yang dituju tetap Allah Subhanahu Wa Taala berbasis itu, dan dasarnya juga Quran dan Sunnah. Yang membedakan itu adalah syarat suksesnya mungkin. Syarat suksesnya, kalau kami di sekolah alam, syarat sukses pendidikan itu ada 3. Pertama adalah guru, kedua metode, dan ketiga adalah buku.
Nah, mungkin yang titik tolaknya, titik temunya, kami berproses kepada guru menjadi syarat dalam titik mutlak untuk proses sebuah pendidikan itu oke atau tidak. Apa ada syarat khusus untuk menjadi guru di sekolah alam? Atau mungkin kan setahu saya banyak yang menjadi tenaga di sekolah alam, basicnya justru bukan dari sekolah, bukan dari pendidikan. Ya, mengacu kepada lagi-lagi kepada sang konseptornya, bahwa beliau menyatakan bahwa syarat untuk menjadi guru itu simpel. Pertama, dia mencintai anak secara total. Yang kedua, dia paham tentang Al-Quran. Kenapa harus paham dengan Quran? Bukan hafal ya, paham dengan Quran. Kenapa? Karena itu menjadi dasar kita bergerak, dasar kita menuju semua proses yang kita lakukan, menujunya ke situ. Nah, kalau mau menujunya ke Allah, ke titik paling tingginya, Allah sudah kasih pedoman di Al-Quran itu. Jadi tidak mungkin kita akan menuju sebuah jalan panjang, pedomannya tidak dipakai. Jadi simpel banget sebenarnya. Kenapa harus mencintai anak-anak? Karena dasar mengajar itu adalah cinta. Dan cintanya pun sebenarnya diminta total. Makanya kenapa di sekolah alam pendidikan untuk semua, education for all, artinya semua orang berhak mendapat sebuah pembelajaran terbaik. Jadi anak berkebutuhan khusus apa segala macam juga itu hak, menjadi satu kewajiban yang harus kita ajarkan. Jenjang sekolah alam itu tingkatannya mulai dari mana? Alhamdulillah hari ini sudah cukup lengkap, mulai dari KB, TK, kemudian SMP, SD, SMP, SMA. Hampir di semua level lembaga pendidikan yang membangun sekolah alam, rata-rata level itu sudah ada, walaupun dengan jumlah siswa yang berbeda-beda tentunya. Seperti itu. Ada kepikiran untuk membuat juga jenjang perguruan tinggi misalnya? Sebenarnya saat Bang Lendo masih ada, dan itu sudah dimulai. Kenapa? Karena Bang Lendo bilang begini, Bang Lendo bilang pendidikan terus tuntas, sehingga beliau membangun namanya Maestro School of Entrepreneur. Jadi itulah level jenjang pendidikan tingginya yang ada di sekolah alam. Walaupun kenapa hari ini belum digembor-gemborkan secara masif, karena itu lagi proses, kita istilahnya lagi bongkar pasang lah. Nanti suatu saat kita yakin dengan LNF ini Lendo Novo Foundation, dengan LNF ini kita lagi godok kurikulum perguruan tingginya ala sekolah alam. Oh, ya kebayang saya kalau misalnya dari PG, TK, SD itu apa namanya? Apakah anak-anak yang bersekolah di sekolah alam mereka mengikuti proses itu sampai selesai, atau mungkin ada yang selesai di tingkat SD saja lalu dia berpindah ke pendidikan? Ya, karena kita juga mengikut kurikulum pendidikan nasional, secara izinnya pun hampir 98% memang izin operasionalnya juga ikut pendidikan nasional, sehingga secara output secara ini juga kita tetap ikutin itu. Yang sangat berbeda itu sebenarnya metodologi dan pendekatan terhadap guru. Jadi makanya ada tiga tadi, ada guru, metode, sama buku. Nah, buku ini kenapa menjadi beda di kita mengenal namanya BBA, belajar bersama alam. Nah, BBA itulah sebenarnya mengungkap, mengeksplor firman, kalau bahasa kami, firman Allah yang tidak diwahyukan itu adalah semesta. Kalau Al-Quran kan memang ditulis, diwahyukan ada. Tetapi semesta ini juga harus kita pelajari, karena itu juga adalah ciptaan Allah yang pasti terbaik dan pasti ada maknanya untuk hidup dan kehidupan. Nah, itu bedanya. Makanya kenapa di sekolah alam itu salah satu metode yang khasnya itu adalah BBA, belajar bersama alam. Karena lewat itulah anak-anak akan diajak mengeksplor, mengobservasi tentang semesta ini, tentang alam semesta ini,
yang nantinya tentunya pertama dikaitkan dengan output pendidikan itu sendiri. Yang paling pentingnya adalah tentang bagaimana sebenarnya Allah sudah membuat, menciptakan semesta ini berbeda-beda. Kenapa orang Jawa Barat lingkungannya Jawa Barat berbeda dengan Kalimantan, berbeda dengan Sulawesi, berbeda dengan tempat lain? Itu pasti sudah dirancang terbaik oleh Allah dan itu pasti bermanfaat untuk manusia. Tapi memang seluruhnya kami serap di saat itu dengan beberapa teman dan luar biasa. Jadi beliau itu memang seorang inspirator luar biasa. Iya, jadi kebayang sekolah alam dengan 4 pilarnya, mungkin nanti ada yang spesies ke logika, ke sains, ke apa itu akan terjadi karena ujungnya sekolah alam itu harus berbasis bakat. Kebayangkan ada ribuan jenis bakat yang sama dengan ujung-ujungnya itu nanti ada sekolahnya. Sekarang sudah mulai ada sekolah tari, sekolah musik, sekolah gambar, sekolah. Kenapa? Karena pada akhirnya, maka tadi saya sebut pada akhirnya semua orang dengan pada waktunya semua orang akan bersekolah alam. Bukan berarti dia bikin sekolah alam, bersekolah alam artinya mungkin bangunannya bukan sekolah alam tapi cara berpikir dan ininya dia bersekolah alam. Karena memang sunatullahnya ke situ. Wah, panjang sebenarnya ini yang ingin kita cerita, Pak. Ya, tapi semoga kesempatan lain kita bisa ya membuat obrolan-obrolan yang lebih menarik tentang sekolah alam. Untuk kesempatan ini saya juga punya sekolah juga yang berbasis sekolah, tapi masih akan terus belajar. Terima kasih Kang Hendy. Ya. Kang Hendy sudah hadir di Makassar, hadir di podcast Titik Temu dari Legendaria Boarding School. Saya Oleh Hamid mengucapkan terima kasih atas kedatangannya di podcast kami. Pemirsa, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.